Shalom, sahabat Ragi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Pendeta Ranu Wijaya hari ini menjumpai kita dalam program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini program Ragi kita sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Tapi saya tidak akan membacanya secara keseluruhan. Satu perikop baik kita di pagi hari ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa demikian? Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu hati di dalam doa kita berdoa. Hari baru Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini dan kami bersyukur untuk itu semua. Kami akan melangkah di hari ini dengan satu kepastian di mana firman-Mu lah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Urapi kami dengan kuasa yang sama daripada Tuhan agar kami boleh bersama-sama bersehati mendengarkan kebenaran firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah karena kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, pertanyaan bagi kita. Kalau biasanya kita berpergian, apalagi kalau berpergiannya ke tempat yang kotor, lalu kaki kita kotor. Lalu setelah kita selesai melakukan aktivitas harian dengan kaki yang kotor, kita mau kembali ke rumah kita, masuk ke dalam rumah, biasanya apa yang mau kita lakukan? Pasti mencuci kaki atau membersihkan kaki kita. Dan apalagi kalau misalkan kita biasanya mau masuk ke rumah ibadah atau ke tempat-tempat suci dan tempat-tempat tertentu, pasti tubuh kita selalu dibersihkan dalam keadaan yang bersih. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid pada saat itu ketika ia akan memasuki masa kesengsaraan dalam penderitaannya di kayu salib. Di mana ketika ia merasakan bahwa waktunya hampir tiba dan ia tahu segala sesuatu yang akan dilakukan oleh para murid, ia melakukan suatu hal yang mungkin dianggap para murid adalah hal konyol. Di mana ia mengambil secari kain lalu mengikat di pinggangnya dan ia pun membasuh kaki para murid pada saat itu. Dan apa yang dilakukan respon para murid? Pertama, mungkin mereka kaget karena Tuhan Yesus tidak biasa membersihkan kaki para murid. Lalu yang kedua, ada salah satu respon dari Petrus pada saat itu di mana ia menolak apa yang ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap berkehendak atas apa yang ia ingin lakukan kepada mereka. Tapi ketika Tuhan Yesus melakukan, Petrus berdalih, kenapa Tuhan tidak membasuh tanganku dan kepalaku? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makna dari pembasuhan kaki adalah membersihkan setiap langkah para murid pada saat itu sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka dari tengah-tengah dunia ini. Dan ini pun juga harus kita renungkan pada saat ini, di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Hari ini kita belajar dua hal. Pertama, sebelum kita melangkah ke dalam satu kebenaran, satu hal yang baik, mari kita bersihkan kaki kita. Apakah kaki kita kotor karena dosa, ataukah kaki kita kotor karena kesalahan? Kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Kita punya Tuhan yang Maha Peduli. Oleh karena itu, Ia sudah membasuh kaki para murid, demikian juga Ia sudah membasuh kaki kita. Dan yang kedua, jangan seperti Petrus. Ketika Tuhan sudah memberikan suatu kebaikan untuk membasuh kakinya, dia malah meminta lebih. Kenapa Tuhan tidak membasuh tanganku dan kepalaku sekalian? Jangan jadi anak Tuhan seperti seorang peminta-minta. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik, tapi kita malah minta 2, 3, 4, 5, bahkan 100 kalau bisa Tuhan berikan. Tuhan tidak demikian. Karena Tuhan punya cara yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan mari dalam minggu sengsara ini kita merenungkan hal ini, bagaimana kebaikan Tuhan. Ia sudah mau merendahkan dirinya. Karena ia Tuhan, seharusnya ia diagungkan. Tapi di tengah dunia, ia mau menjadi sama dengan kita. Dan itu pun sudah dilakukan dalam kehidupannya. Dan kita pun saat ini sebagai anak-anak Tuhan, wajib dan harus melakukannya. Sahabat Ragi, mari kita renungkan hal ini dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami akan melangkah dengan satu kepastian Tuhan, di mana Engkau sudah membasuh setiap dosa kami. Dan kami akan percaya Allah yang Maha Baik pasti mengerti segala sesuatu yang kami butuhkan. Walaupun sering kali sebagai manusia kami selalu menginginkan lebih, padahal Tuhan sudah mencukupi segala sesuatunya. Oleh karena itu sadarkan kami dan ajarkan kami untuk meminta segala sesuatu secukupnya kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan di hari ini dan seterusnya.
Kami akan mengawali hari ini dengan satu kepastian bahwa Allah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berkati kami di sepanjang hari ini. Kami akan percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.